tahun. Awet ya. Tergantung kita bisa ngerawat banyak. Ban luar apa nih? 6 tadi. Ya bang, diapain nih? Kalau bang Ban luar apa? 6. Ban dalam 6. Oh, ban luar? Biasanya kalau ban sepeda tuh ada orang-orang yang ngerti itu dia akan ban belakang lebih cepat habis daripada ban depan. Kalau mobil ban depan lebih cepat habis daripada ban belakang. Karena dia posisi tetap setir, ya kan? Kalau ban sepeda karena kalau belakang lebih cepat habis karena dia di belakang dan dia lebih banyak bekerja karena beban kita di belakang semua. Ya. Itu. Jadi kadang kalau 1000 km saya tukar ban depan belakang jadi awet terus kan. Itu sama tekanan angin kalau kurang baru ditambah. Sama kalau setiap berapa minggu sekali angin lama saya doang ganti angin baru. Oh begitu. Karena kan angin Cara ya biar sirkulasi dikepesin isi lagi. Iya, karena siklus angin itu kan beda-beda, Pak. Oh gitu. Nggak stabil kan. Jadinya angin lama itu kan juga nggak bagus, Pak. Jadi buang ganti angin baru. Itu merek apa bannya? Wah, nggak di-endorse, Pak. Minta dapat dibayar kan nih gitu. Ada Bridgestone, ada Euro, ada apa? Ini menjadi referensi dan menjadi bukti. apa ya? Trademark ya. Ya. Karena jujur saja walaupun perawatan seperti apapun namanya benda itu dipakai muter selama 3 tahun dengan jalan terus pasti terkikis kan. Harga nggak bohong, Pak. Harga nggak bohong. Artinya produk itu bagus gitu. Iya. Pakai Maxxis, Pak. Maxxis. Maxxis luar negeri punya, di sini nggak ada. Ada, tapi sekarang dulu saya beli harganya masih di daerah Kembangan Jakarta Barat. Harganya dulu masih 500.000 sepasang 2012. Oh iya. Terus kemarin ban saya rusak mau beli di Pekanbaru harganya 1 juta sepasang motornya. Kan gara-gara mesin sepeda harga part naik semua. Oh gitu. Terus sekarang sepeda di bawah. Di bawah ya, itu juga jadi referensi juga tuh. Oh kuat banget itu. Satu itu kedua fisik, ya fisik itu luar biasa. Gak pernah sakit. Saya malaria 3 kali. Malaria? Tersiana. Malaria ya? Enggak, soalnya malaria itu penyakit yang bisa kumat. Ya, nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh. Jadi Dan Anda mati, walaupun udah sembuh, nanti di suatu saat kondisi Anda sedang nggak bagus, cuaca nggak bagus, bisa muncul lagi. Nah, Tapi kenanya gimana itu? alor Mimika asmat. Biasanya di daerah Indonesia Timur ya? Ya. Di asmat ya kena. Alor Mimika asmat. Tapi alhamdulillah loh bisa ketolong ya. Karena biasa dia nggak ketolong malah gitu. Hampir nggak ketolong, Pak. Karena itu kan aku udah tahu kan. Ya. Itu pertama kali aku ngerasain. Terus aku bilang itu masuk angin kan. Aku terus ada teman dokter, terus dia bilang kok malaria, bilang enggak. Terus dia bilang dia kan di Jakarta, kebetulan mengabdi di Alor. Aku udah 5 tahun di sini, ini malaria. Bukan, karena aku keras kepala orangnya kan. Apa kataku, aku nggak bisa, aku hidup merdeka. Nenek moyangku di Belanda, masuk di orang lain. Dia aku bilang enggak. Suhunya panas kalau malaria. Tergantung Pak, tropika petrisiana. Kalau kita kenalnya tropika kan kepala. Kalau petrisiana tuh dada atau luar Pak. Itu jadi beda-beda tuh gejalanya. Nah, aku sakit, aku dirawat pas nggak ada cairan masuk, nggak ada yang masuk ke tubuhku, tapi keluar terus. Air putih nggak bisa Bu. Jam 6 sore akhirnya HP nggak ketolong. Habis itu langsung diinfus, dapat lagi itu dengan BPJS yang dibuatin sama provinsi. Itu bilang kelamaan ngurus begini di kampung, langsung aja bayar, yang penting cepat tertolong dulu kan. Selesai, cuma sehari kan, itu nggak akan sanggup kalau lama-lama udah di kosannya si dokter ini dia merawat kan. Saya seminggu recovery aman, sejalan lagi Sabtu di markas Kupang dimarahin sama kapal markas. Kenapa nggak bilang ada PMI di sana? Kan ada PMI di sana. Ya ada, tapi saya udah tahu polanya. Kalau saya bilang ke PMI, nanti PMI kabupaten bilang ke provinsi langsung Jakarta, karena suruh pulang ya. Itu. Akhirnya nggak selesai kan? Misi gagal. Saya sudah tahu polanya, maka ya lebih baik saya bagaimana survive buat diri saya sendiri. Jadi satu hal yang penting Pak, ketika saya kena malaria, saya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah pertama saya bisa merasakan apa yang dirasakan orang Indonesia Timur, jadi Bapak bilang kan. Ya. Berarti kan Indonesia Timur itu pasti dari gitu kan? Ya. Alhamdulillah kedua dalam hidup saya adalah tanggal 2 Maret 2020 ketika COVID-19 masuk ke Indonesia. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan wabah itu pada negeri ini, itu yang kita tunggu-tunggu. Kenapa Pak?
Indonesia merdeka karena kita merasakan sakit yang sama dijajah, Pak. Maka melakukan perlawanan yang sama, betul Pak? 2 Maret COVID-19 masuk Indonesia, nggak pandang kaya di sini, nggak pandang status pendidikan apapun, itu kan bisa kena semua. Saat itu juga semua influencer, semua perusahaan, semua apapun itu menyumbangkan uangnya, ya nggak Pak, buat memerangi wabah, untuk menanggulangi. Tapi termasuk PMI ya? Ya, tapi ketika malaria di Indonesia Timur kali itu 2 bulan lalu masih tinggi malaria loh datanya, lebih tinggi daripada COVID-19. Apakah kita di Indonesia Barat peduli sama saudara kita Indonesia Timur? Padahal mematikan. Tadi Bapak bilang jelas, akan kesembuh. Tapi apa kita peduli untuk berantas itu? Enggak Pak. Karena apa? Itu Indonesia Timur, bukan Indonesia Barat, bukan kami yang kena. Makanya di situ saya tahu, sedihnya saya nangis bahwa oh ternyata mereka pantas, mereka marah, pantas mereka begini begitu. Kok kita juga nggak peduli sama mereka, ya kan? Itu yang saya pergi Pak. Dan alhamdulillah sejak saya berangkat dari Jakarta, satu hal yang harus saya buang dalam diri saya. Egoisme Jakarta saya buang jauh-jauh, dan saya pergi mengikuti di mana bumi langit dijunjung. Kayak di Maluku Utara ketemu di kabar Mas Ekswin, ada Kaisar Jaksel datang, teman-teman Maluku Utara udah siap-siap, dari Jakarta, bahasa Indonesia pasti. Karena aku habis dari Ambon, aku belum ke Ambon. Nah, perkenalkan beta nama Mahir nih, beta dari Jakarta sana, gitu. Langsung pada marah semua, maki semua, dia bilang kita capek-capek sudah mereka sudah capek-capek mau siap-siap bahasa Indonesia, ternyata dia pakai bahasa Timur. Mahir di sini tara ada kata beta di sini kita ngana jangan ngana bawa ini, sudah kasih waktu kita 3 hari saja, kita mampu berlogat. Moni punya logat sudah, termasuk ketua PMI Bitung di Sulawesi Utara. Dia kaget apa dia bisa berlogat. Dia bahasa Indonesia, dia bilang, Bu, stop gunakan bahasa Indonesia di sini. Kok ibu dia berlogat? Sebab biar Moni berlogat, biar kita ikut Pak Moni. Dia bingung kan? Begitu. Iya Bu. Kenapa? Kalau bagi saya memperpecah belah bangsa ini gampang. Organisasi komunitas diperpecah belah gampang. Tapi bagaimana mempersatukan, memahami dan mengerti kan? Nah, kalau saya paksakan pakai logat saya bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta, saya nggak memahami bagaimana karakter orang Bitung di sini, bagaimana teman-teman PMI di sini. Nah disitulah, jadi kita saling mengerti. Oh, kalau di Jakarta hal begini sombong, nggak sopan, tapi di sini biasa saja. Sebaliknya kan begitu. Terkadang kalau kesopanan itu nggak ada alamiah kan, tapi kita buat alamiah, kita buat seolah-olah sama. Padahal bisa contoh, saya kaki begini, ada orang bilang ini nggak sopan kan, padahal kesopanan tergantung orangnya kan gitu kan. Dari mana dia dipilih beda. Kadang-kadang ngasih pakai tangan kiri, di sini nggak sopan, di sana biasa aja. Nah, itulah Pak. Jadi perjalanan itu buat saya belajar, tapi terkadang terbawa emosi Pak. Dari timur logatnya keras, masuk di Batam lockdown 2 bulan kemarin. Kebetulan kan ibu ketua PMI-nya kan adik kandungnya Pak Habibie kan, bilang sama Bu Sri, wah bagus, kamu nulis buku kan? Ya sudah, kamu di sini stay. Lagi nyemprot rumah warga. Permisi Bu, tutup pintu Bu, ya, lagi mau nyemprot nih Bu. Teman keluar here, kok nggak sopan kali dia? Kenapa? Kok bicara ke orang mabuk gitu? Aku udah sopan begini, masih salah saja aku bilang. Kalau di Timur itu sopan gitu kan? Tapi kan makanya itu Karakter. ya, artinya orang bilang kan kalau kita masuk kandang kambing jadi kambing, masuk kandang macan di kandang jadi macan. Itulah, jadi masuk ke satu tempat, budaya setempat ya kita ikuti. ya betul Pak. Tapi ngomong-ngomong saya potong ya, karena Ya. panjang banget kalau cerita itu bisa 1 buku. Betul Pak. Saya mau tanya, jadi ada cerita orang guru naik haji, naik sepeda dari Bandung. Pernah baca kan? Jadi guru di Bandung, seorang guru naik haji naik sepeda. Itu jarak dari sini ke Mekah itu mungkin dengan keliling Indonesia masih jauh keliling Indonesia. Karena dia dari sini naik Lampung Sumatera nyebrang India, Pakistan, terus sudah sampai di Arab. Tapi kalau ini seluruh Indonesia lebih jauh lagi. Makanya Mahir bisa naik haji naik sepeda. Niat penting, niat tekad. Udah punya pengalaman. Tapi guru itu cuman dia berapa kali kena kendala, salah satunya adalah badai pasir. Badai pasir itu nggak ada yang bisa sanggup.
Jadi ketika dia kena badai pasir, untung ada mobil lewat. Sebelum dia itu, dia disuruh naik, kata ada badai pasir, dia naik, bener datang, selamat. Nah jadi artinya kalau Mahir mau naik haji misalnya pakai sepeda, sebetulnya bisa. Kalau di Indonesia jauh, Indonesia tuh luasnya hampir sama dengan Amerika. Iya, sini ke Bali aja cuma berapa 1000 kilo. Sini ke Bali, Surabaya. Itu berapa kalinya? Makanya saya agak sebuah prestasi ya, sebuah mujizat juga itu. Nggak sakit, ya sakitnya walaupun itu sakit malaria lah ya. Tapi dalam artian secara fisik panjang jalan sebelum sampai ke lokasi Indonesia Timur yang malaria itu kan sehat terus kan. Artinya memang kita mendatangi tempat wabah endemi. Berarti kan sebelumnya sebetulnya panjang jalan itu nggak sakit apa-apa. Tapi sebetulnya ada juga harusnya ketika mau berangkat tuh check up dulu. Udah. Pulang belum ya belum check up? Pulang belum check up. Tapi berangkat check up. Ya. Nanti apa kelebihan kekurangannya? Nah itu menjadi juga catatan kita. Jadi kalau orang olahraga nih dulu saya pernah ada semacam sinus atau apalah penyakit yang alergi sifatnya, tapi begitu saya pulang udah hilang, misalkan itu. Nah itu juga sebuah refleksi juga. Makanya saya sangat surprise benar orang keliling Indonesia tadi cuman ban 2 pasang ya. Terus sepatu sih nggak ngaruh ya. Sepatu ganti sekali Pak. Ganti sekali. Terus celana, kaos, baju. Masih itu terus. Berapa pasang tuh 3 ya? Saya bawa 6 pasang ini. Cuma ganti-ganti. Kalau baju, kadang teman-teman di beberapa daerah kasih baju terus Pak. Gitu. Tapi nggak ada kayak celana. Jadi baju gue ganti, celana gitu aja kan. Ya mana ada orang kenang-kenang celana. Ini baju kan Pak rata-rata. Syukurlah. Ya selamat, sukses, alhamdulillah ya. Ini juga bisa pengalaman yang luar biasa. Masih pengen lagi nggak kira-kira? Saya kayaknya kapok ya. Menuangkan. Saya lebih baik buat outputnya dulu. Output kerjaan ini kan buku Pak. Karena hasilkannya. Alhamdulillah. Waktu itu foto-foto apa? Jadi begini Pak. Sampai detik ini banyak pesepeda dan sudah banyak sekali pesepeda melakukan perjalanan menjelajah atau keliling Indonesia. Walaupun saya nggak suka kata keliling, saya lebih suka kata menjelajah. Karena kata keliling itu penipuan, itu bahasa politik. Dia bilang keliling tapi nggak keliling, nggak berputar. Tapi Indonesia boleh ditipu. Cuma dari Sabang sampai Merauke lintas Jawa, Sumatera, Jawa dan BNPB dibilang keliling. Pak keliling pada bahasa matematika berputar. Sama tadi Bapak bilang jauhan dari sini sampai ke Bali 1000 km. Indonesia nggak perlu ditipu. Kalau kita objektif, dia 1 kilometer dari Jakarta Pak sampai ke Belanda, Amsterdam cuma 12.000 km. Perjalanan saya sama 1.000 lebih. 21.000. Luar biasa berarti 2 kali ya, 2 kali di sini Belanda ya. Rambut dari dulu segitu apa tadinya pendek apa potong atau gimana berapa kali potong? Jadi pertanyaan baik itu. Kalau kata Dinsos aku nanya ciri-ciri mengukur orang gila di jalan cuma 2 Pak, dari kuku sama dari rambut. Ya segini loh Pak, dari belakang pendek. Ya pastinya Anda bukan, Anda bikin film cerita. Ya. Nanti bisa juga dokumenter ya. Lapor ke Tik Andy supaya bisa diundang, Anda tayangin Tik Andy kah atau banyak kan? Tapi konsep bukunya setiap akhir bab ada barcode Pak. Saya mau buat begitu, setiap akhir bab ada barcode-nya jadi scan sama Android atau iOS. Jadi kalau orang kan baca buku liar, ada orang yang bisa baca buku dengan pikiran dia ada yang enggak. Maka setiap di akhir bab ada barcode, maka dia scan sama Android iOS baru dia paham. Nah itu nanti sesuatu yang sangat unik dan langka, misalnya ketika ada di Papua Anda melihat satu gua yang tidak luar biasa belum pernah Anda lihat foto di Batuti binatang ya, ada apakah dia kadal, ular atau apalah yang minat endemik langka, bisa itu dijadikan sebuah kekayaan juga, kekayaan kita yang bisa itu nggak bisa hilang terus ada kapanpun akan ditanya. Ada orang yang pengen mau ke sana pasti akan belajar dulu apa yang persiapannya apa, bagaimana menghadapi cuaca siang di mana, malam di mana, bagaimana referensi ya. Walaupun Anda juga bukan orang yang pertama mungkin ya, tapi
yang lengkap, ada catatan, ada dokumen, ada segala sesuatunya, itu yang membedakan. Jadi akan diburu orang. Wartawan apa sekarang sih masih belum lah ya. Udah Pak, Muri udah hubungi karena ini adalah hal pertama di Indonesia, bersepeda sekaligus menjadi puncak gunung tertinggi di Indonesia. Kemarin Muri hubungi, terus ada beberapa seniorku yang akhirnya bantu ngurus. Cuman itu bilang sama senior, dia tetap minta uang, tetap Pir, aku bilang gak punya uang. Jadi kemarin Muri juga sempat hubungi kami, dan kalau beberapa hal bahkan aku nggak tahu kalau di Indonesia kan namanya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Kalau di Malaysia aku lupa namanya, juga udah dihubungin dan beberapa pihak udah dihubungin. Jadi kalau jelasin panjang cerita perjalanan susah Pak, tapi kalau mungkin ada beberapa teman-teman di Jaktim juga dikasih Jaktim, ada yang tahu juga kan perjalanan itu dari sosmed beberapa. Itu agak panjang, intinya adalah output dari buku termasuk apa hubungannya sama PMI. Ya hubungan sama PMI, saya ingin selama negara PMI dengan cara saya. Salah satunya saya selalu membuka, hampir seluruh ketua PMI, pengurus, staf, relawan se-Indonesia. Kalau ditanya itu, saya akan tanya balik dengan yang sama. Kalau saya seorang diseminator, saya ingin mendefinisikan lama menjalankan PMI, saya ingin seluruh PMI, covernya PMI, isinya PMI yang di buku saya perbaiki. Orang PMI. Yang PMI kan. Nah, jadinya akhirnya nggak sampai ke masyarakat. Awal-awal pandemi COVID-19 ada webinar praktisi ini sama PMI ini, live IG, yang nonton siapa? Nah, akhirnya nggak sampai ke masyarakat. Tapi kalau saya bersepeda mendaki gunung di Indonesia, 34 provinsi, motret budaya, landscape alam, sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Lalu saya buat buku covernya nggak ada PMI, judulnya nggak ada PMI, tapi satu pada menceritakan tentang PMI, dari mulai apa itu markas, apa itu bedanya sama PMI, apa itu KSR dan sebagainya. Jadi itulah yang saya pernah sampaikan di awal sama Seksin bahwa saya sedang melakukan itu. Tapi ya tujuan saya silaturahmi ke Mas Markas biar saya bisa bisnis markasnya kan, nggak mungkin saya mau pindah Jakarta Timur kalau saya nggak main di Jakarta Timur. Terima kasih. Pakai topi, pakai sepatu, pakai celana panjang kalau lagi jalan apa celana pendek? Pakai topi Celana pendek, pakai topi, helm. APD lengkap. Helm, pakai helm. Iya, safety. Terus kalau malam berhenti nggak jalan? Pakai SOP kita di PMI aja. Malam tetap jalan. Separat. Jadi kita matahari terbit kita jalan, matahari terbenam kita berhenti. Sama kayak operasi bencana kan. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Ini juga sebetulnya bukan hanya soal apa fisik, apa peta juga itu luar biasa kan. Manajemen perjalanan. Karena kalau orang biasa barangkali lihat medan capek lelah, apalagi ada hambatan di jalan, putus asa, balik dia. Nah ini enggak kan, terus aja. Pernah berpikir menghadapi medan yang berat terus pikir balik aja gitu, enggak ada pikiran gitu. Kan ada tanjakan juga kan? Iya pasti. Tanjakan tertinggi di Indonesia saya rasakan di Papua. Papua ya. Apa namanya tanjakannya? Kalau orang nggak suka dicelukannya biasanya itu. Jalur Trans Papua Nadia Dugya adalah Indonesia pertama yang bersepeda ke sana, dan itu tingginya sangat luar biasa. Itu didorong ya. Berapa mdpl ya? Bisa. Gitu ya. Mati itu. Ada kampung di atas? Patokannya ini Om. Pak, patokannya tuh kalau mobil yang buat giling aspal tuh yang buat ngeratin aspal naik, berarti sih bisa naik. Oh gitu. Tapi kalau mobil nggak bisa naik, tapi motor bisa naik belum tentu. Patokan mobil. Mesin gilas ya. Tidak naik sepeda bisa. Berarti kalau ada aspal di atas berarti bisa. Tergantung teknik sepedanya juga. Kalau sepedanya ngerti teknik, kan teori sama praktek harus selaras. Praktek dong tanpa teori juga capek-capek aja kan gitu. Izin Pak, karena jam 5 mereka harus Ya. Tadi mulai dulu. Oke. Yang saya hormati Ketua PMI Jakarta Selatan atau wakili, Ketua PMI Jakarta Utara atau wakili, Sekretaris PMI Jakarta Timur Bapak Abu, Ketua Kepala Markas PMI Jakarta Timur Ibu Eki, Ibu Dewi, Ketua SD, teman-teman seluruh jajaran PMI Jakarta Timur, wakil khusus saudara kita, sahabat kita, teman kita, saudara Maher yang telah mengukir satu prestasi keliling Indonesia selama hampir 3 tahun.
ini hal suatu yang luar biasa, ya. Ini suatu prestasi yang sebetulnya harus kita catat, ya. Bahkan sebetulnya harus ada rekor muri ini sebetulnya ini, ya. Tapi gimana caranya lah supaya bisa, itu ada catatan, ya. Apakah nanti lapor ke muri dengan bukti-bukti atau bagaimana, coba diupayakan supaya ada dokumennya, ya, ada sejarahnya bahwa PMI, ya, ini kan membawa atas nama PMI kan, jadi pernah ada anggotanya yang bisa keliling Indonesia dengan bersepeda. Coba seperti apa? Ini perlu dipublikasi. Atau nanti sudah ketemu Pak Yusuf Kala belum? Nah, boleh lapor Pak Yusuf Kala, buat laporan tertulis, dokumen-dokumen, video, film, apapun, sampaikan. Nanti yang mempromosikan biar PMI bisa. Apa kita nanti dilaporkan ke MURI supaya dicatat? Kan MURI juga nggak mungkin bisa ikut kan? Tapi kan dengan dokumen yang kita buktikan, ada foto, ada film, ada dialog dengan bupati, wali kota, gubernur di semua tempat, itu sudah merupakan bukti, ya. Ada gambar-gambar dari buat laporan tertulis, Pak JK, nanti lapor ke mungkin Museum MURI Rekod Indonesia, supaya ini menjadi referensi atau juga menjadi narasumber ketika nanti wilayah lain atau siapapun yang ingin mencoba berpetualang naik sepeda keliling Indonesia, bisa Anda dimintakan sebagai narasumber atau diminta sebagai referensi, bahkan mungkin bisa juga diajak jadi Guide. guide, ya kan nanti bikes itu bisa saja jumlah 100 orang atau lebih. Anda yang menjadi pemandu, bisa seperti nantinya, bisa saja ke depan seperti itu. Nah, oleh karena menurut saya ini tidak hanya berhenti sampai di sini selesai, juga untuk Anda harus dipromosikan, lapor ke Pak PNI Pusat supaya ini bisa digaungkan ke seluruh Indonesia, ya, bahwa ada kader PNI yang melakukan di Indonesia dengan bersepeda. Bahkan kalau kita naik gunung yang tertinggi puncak Aspen. Ya, Jaya, Karten dan lain sebagainya, itu Kopassus itu suatu kebanggaan yang luar biasa sampai dijadikan catatan sejarah. Anda juga harus seperti itu. Karena menurut saya jarang orang di Indonesia, ya, apa yang seperti Anda ini, apakah sudah ada atau belum, saya belum pernah dengar gitu. Nah, ini Anda sudah waktunya lama bagi 3 tahun. Kan suatu yang luar biasa. Ini harus perlu kita tidak bermaksud jumawa gitu, terasa hebat atau bagaimana, enggak. Tapi ini sebuah catatan yang orang kalau mau ingin coba tuh sudah pernah ada gitu, sudah bisa gitu, artinya bisa gitu. Jadi orang nggak takut, nggak ragu bahwa dulu pernah ada orang yang bisa keliling Indonesia pakai sepeda. Buktinya ini. Ya, catatannya ada, kalau perlu bukunya ada. Nah, jadi itu bisa jadi referensi, maka orang bisa. Apalagi sekarang mungkin infrastruktur kita kan sudah mulai bagus, jalan-jalan di mana-mana bagus, jadi mungkin akan lebih mudah, lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, ini akan mendorong orang akan mencoba. Kemarin terakhir yang kita baca rame itu Moge, ya, di Padang sampai jadi peristiwa, dari Bandung naik motor mau ke Aceh itu Moge. Ini sepeda keliling Indonesia, itu luar biasa. Nah, karena saya minta saudara Maher jaga kesehatan, ya, terus merehabilitasi atau memulihkan lagi. Tentu memulihkan itu bukan fisiknya, tapi keadaan psikologisnya, keadaan itu kan tadi diceritain kan bahwa bicaranya sekarang udah kasar. Nah, itu kan pengaruh-pengaruh dari selama perjalanan itu. Nah, itu supaya bisa diendapkan lagi. Ibarat orang nih kalau habis berperang itu masuk karantina, di mentalnya diturunin lagi, jiwa perangnya diturunin lagi, baru dikembalikan ke keluarganya. Itu ada. Nah, kalau kita ini juga begitu, segala macam persoalan ada di pikirannya Maher, ada di benaknya, saya yakin, ya. Kita lihat wajahnya ini, begitu banyak persoalan, begitu banyak peristiwa direkam di sini. Nah, nanti itu akan dituangkan dalam buku, dicatat sejarah, dan kita kembali lagi. Nah, barangkali itu. Nanti soalnya gini, pulang ke rumah, ada istrinya, jangan culik kau.
Distrik mana nih? Sejauhnya bahasa Ambon juga. Beta jangan culik gitu. Nah itu, jadi itu yang harus perlu dikembalikan lagi ke kondisi yang lebih normal lagi. Saya kira perlu seperti itu. Ya, nggak bisa juga harus juga mungkin direhabilitasi. Bukan direhabilitasi di recovery lagi. Nah, seperti itu. Pasti yakin ya. Karena saya lihat pandangan mata Mahir itu masih dalam semangat yang luar biasa. Benaknya tuh segala peristiwa masih masuk di sini. Nah, nanti barangkali lebih baik dituangkan di dalam buku. Saya kira itu saja pesan saya. Saya ucapkan selamat ya kembali ke Ibu Pertiwi. Semua juga Ibu Pertiwi di Papua juga Ibu Pertiwi. Tapi artinya kembali ke lingkungan kita lagi setelah menempuh perjalanan yang sangat luar biasa. Semoga makanya tetap sehat dan tetap bisa memberikan kontribusi kepada PMI, ya, memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan menurut saya jangan sampai tidak didokumentasikan. Buku, foto, gambar, video, taruh di disk atau simpan. Sosok bisa saja orang nanya, benar nggak sih? Dibuktikan gambarnya, fotonya, perjalanannya dari tahap pertama, kedua, ketiga, terus sampai itu. Nah, itu akan menjadi sebuah saksi, sebuah bukti, ya. Apalagi nanti ketemu Pak Yusuf Kala, minta dipromosikan, diminta bukti-buktinya ada semua. Saya kira itu saja, ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas lagi, ya. Dan habis ini ke DKI. Ya, baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi pertama bersyukur kepada Allah bahwa Mahir selamat dan tidak ada gangguan dan tidak ada kendala yang berarti. Dan kedua, penghargaan yang luar biasa tinggi atas nama PMI. Mahir membawa nama PMI. Tentu PMI seluruh Indonesia akan bangga dan akan merasa terbawa namanya, dan dari Jakarta Timur juga akan terbawa namanya, dan ini sebagai ucapan rasa prestasi Anda, penghargaan kepada Anda. Dan ini ada. Ini juga ini perlu dipakaikan nanti buat perjalanan keliling Indonesia yang kedua. Amin. Amin. Oke. Oke. Goodie bag? Oke, goodie bag. Itu ada tumblernya juga.